Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي, lapangkanlah bagiku sadri, dada. Setelah dada lapang, wa yassirli, mudahkanlah bagiku amri, urusan. Setelah urusan mudah, wahlul. Dari kata wahlul inilah asal kata halal. Wahlul, uqdatan. Uqdah artinya tali yang besi. Wahlul, lepaskanlah uqdatan, tali yang tersimpul min lisani, dari lidah. Memangnya ada tali tersimpul di lidah? Ya. Bagaimana orang yang di lidahnya ada tali tersimpul? Tak bisa dia bicara. Kalaupun dia bicara, tak faham orang. Entah saking mantapnya, entah saking membingungkan. Maka Nabi Musa sebelum menghadap ke Fir'aun dimintanya wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah simpul yang ada pada lidahku supaya nanti aku bisa bicara kepada Fir'aun, bicara kepada musuh mudah, tapi bicara kepada orang yang kita pernah terhutang budi kepada dia. Nabi Musa sudah terhutang budi dengan Fir'aun karena dari kecil dibesarkan, dikasih makan, sampai akhirnya dia meninju seorang Mesir. Niatnya mau meninju tapi tiba-tiba mati. Begitulah kuatnya tenaga Nabi Musa. Niat meninju, mati. Beda dengan orang kita. Kamu tinju, saya tinju, mati kamu nanti. Pingsan pun tidak. Musa niat meninju, mati. Tapi sungguh pun begitu dia meminta. Apa kata dia kepada Allah? Waj'alni waziran min ahli, tolong kasih aku seorang penolong. Musa yang begitu hebat tak bisa sendirian, kasih aku seorang penolong. Siapa penolong itu? Harun akhi, saudaraku Harun. Jadi dari doa ini dapat beberapa kita ambil pelajaran bahwa dunia ini kita hadapi mesti dengan lapang dada. Dunia ini tak pernah melebar, tak pernah menyempit. Dari dulu ukuran dunia ini sebesar ini, tak pernah lebar, tak pernah sempit. Lalu kenapa orang melihat dunia ini kadang lebar, kadang sempit? Itu dadanya sempit. Saya Pak Ustaz kalau sudah tanggal 29, tanggal 30 sempitlah dunia ini. Itu dunia tak pernah sempit. Dada itu sempit. Rumah yang lebar, rumah selebar lapangan sepak bola, tapi diisi dua pasangan suami istri yang stres, sempit. Istri selingkuh, suami narkoba. Apa tak stres? Tapi coba tengok rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana rumah Nabi Muhammad tu Pak Ustaz? Nanti Bapak kelilingi Nabi, rumah Nabi. Taman Raudhah, tempat lewat ziarah, jalan ke belakang, masuk Babun Nisa. Itulah rumah Nabi. Taman Raudhah, tempat ziarah depan, masuk ke belakang, Babun Nisa. Itulah cuma lebar rumah Nabi. Itu kan kuburnya Pak Ustaz, bukan rumahnya. Itu rumah dia dulu bersama Aisyah. Lalu ketika dia meninggal,
jasadnya tidak dibawa keluar. Orang Muhajirin mau membawa jenazahnya ke Ma'la di Makkah. Orang Ansor mau membawa jenazahnya ke Baqi. Maka terjadi ikhtilaf, bersilang pendapat. Dia orang Makkah, kami bawa ke Makkah. Kata orang Madinah, dia sudah pindah ke Madinah, kami makamkan di Baqi. Datang Abu Bakar Siddiq, saya pernah mendengar Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi nudfanu haitsu namutu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dikuburkan di mana kami meninggal, maka digalilah di bawah tempat tidur Nabi meninggal, dikuburkan di dalam. Setelah Nabi meninggal, 2 tahun sesudah itu meninggal Abu Bakar. Abu Bakar ingin dikuburkan di samping Nabi, digali lagi, masuk ke dalam. 5 tahun sesudah itu meninggal Umar bin Khattab. Umar pun ingin juga dimakamkan di sana. Maka jadilah dalam kamar itu ada 3 makam: Nabi, Abu Bakar, Umar sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa yang hebat tak bisa sendirian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, ku kasih ya Muhammad. Tapi sungguh pun begitu dia tak bisa sendirian. Nabi Musa bersama Harun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Abi Rabah, Salman Al-Farisi, Abu Dhar Al-Ghifari, Hudzaifah bin Yaman, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Rabi', sahabat yang banyak. Jadi kalau ada orang sekarang tak mau berkawan, kamu kenapa tak pernah ke masjid? Itu yang ke masjid itu orang bodoh-bodoh aja tu. Yang ke masjid itu solat syariat aja. Saya di solat hakikat, pejam mata naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Bapak kenapa tak pernah ke masjid hari Jumat? Kalian tak jumpa saya. Kalian masih solat di Masjid Al-Muslimin, saya solat di Masjidil Haram. Tak putih makrifat, tak perlu berjamaah lagi. Ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebut sunnah? Karena dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut wal Jamaah? Karena dia berjamaah dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu arti sunnah? Sunnah secara bahasa artinya kebiasaan. Itu arti sunnah. Sunnah artinya kebiasaan. Misalnya bapak setiap masuk Masjid Al-Muslimin, masuknya dari pintu sini. Setiap masuk dari pintu sini. Setiap masuk dari pintu sini. Maka masuk dari pintu sini disebut dengan sunnah, kebiasaan. Bapak setiap habis makan merokok. Asal habis makan merokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak. Ibu tu pula asal pergi undangan pakai lipstik, asal pergi undangan pakai lipstik, undangan walimah pakai lipstik, undangan akikah pakai lipstik, undangan pemilihan RT RW pakai lipstik. Maka pakai lipstik itu hukumnya sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Sunnah secara bahasa artinya kebiasaan. Maka solat berjamaah di masjid itu sunnah. Kenapa disebut sunnah? Karena Nabi kebiasaannya solat ke masjid. Man sanna, siapa yang membuat kebiasaan yang baik
falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya. Maka malam ini perbuatan kita ini sunnah. Apa itu? Kumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya ada orang buat sunnah yang lain kumpul juga ya. Asal habis sholat maghrib dia kumpul, jamaahnya tak banyak, 4 orang, 1, 2, 3, 4, sampailah jam 11, jam 12, kopinya 2 sendok tapi diisi 3 kali, tak habis-habis. Itu sunnah juga, namanya sunnah gaplek, kebiasaan. Maka sunnah ini terbagi 2. Yang baik-baik namanya sunnah hasanah, yang buruk-buruk namanya sunnah sayyi'ah. Dalilnya hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat kebiasaan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat pahala orang lain yang melakukannya setelah dia meninggal dunia, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala yang melakukan itu walau sedikit. Yang membuat dapat 100, yang melakukan setelah dia mati dapat 100, dan pahalanya mengalir 100. Begitu juga kalau kita buat tradisi yang buruk. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat tradisi yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dia dapat dosa orang lain yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka walau sedikit. Yang melakukannya dapat 100, orang lain yang melakukannya dapat 100, dan mengalir ke dia 100. Yang ini namanya sunnah hasanah, yang ini namanya sunnah sayyi'ah. Amal yang mengalir itu, yang ini namanya amal jariah, yang ini namanya dosa jariah. Kira-kira siapa dulu yang mengajarkan sunnah membakar ayam malam tahun baru? Tak diketahui entah siapa. Maka siapa nanti yang melakukan sunnah itu pada malam akhir 2015 masuk 2016, dosanya mengalir kepada yang dulu lakukannya. Masuk 2017 mengalir lagi, masuk 2018 mengalir lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya mereka yang membuat tradisi buruk itu dulu senyum, senang. Kenapa? Dapat kabar bahwa kiamat 2012, kata Steven Spielberg. Ternyata tak jadi. Maka mereka terus mendapatkan dosa jariah setiap tahun, dan dosa jariahnya lebih parah. Karena yang dulu pertama melakukan itu dia membakar ayam, tapi yang dibakarnya ayam dia sendiri. Yang sekarang 2015 yang dibakarnya ayam orang lain di kandang dia. Maka makin hari makin hebatlah dosa jariahnya. Maka anak-anak perempuan yang memposting kata-kata hikmah di wall Facebooknya, lalu kata-kata hikmah itu di-share oleh kawannya, dia sedang mengajarkan amal jariah. Hari ini nggak pakai jilbab, apa kata dunia? Di-share sama kawannya, di-like terus. Tapi kalau dia share gambar dia tak menutup aurat, lalu di-copy pas oleh orang lain, berapa laki-laki yang otaknya kotor berzina gara-gara menengok gambar dia, maka dia mendapatkan dosa jariah. Makanya hati-hati kalau mau membuat amal perbuatan tradisi yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa yang kuat begitu hebat mesti ditemani orang lain. Nabi Muhammad SAW, apapun yang dia mau dikasih oleh Allah, tapi dia tetap menjalin hubungan dengan orang lain. Kenapa jamaah Masjid Al-Muslimin mau hidup
individualis, sendiri-sendiri tak bisa, maka berjamaahlah. Makna berjamaah bukan sekedar sholat berjamaah, tapi setelah sholat itu pengajiannya berjamaah, sodakohnya berjamaah, zakatnya berjamaah. Sekarang orang banyak yang berjamaah itu korupsinya berjamaah. Ini tak betul. Maka berjamaah dalam kebaikan. Termasuklah malam ini kita berkumpul bersama di rumah Allah ini dalam rangka berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Kenapa begitu? Fa inna dzibba, karena sesungguhnya serigala hanya menerkam yang memisahkan diri dari jamaah. Di sekerombolan kambing, serigala sendiri dia mengintai mana kambing yang keluar dari jamaah, maka dia terkam duluan. Ikan paus menghadapi ikan kecil-kecil, tapi ikan paus tidak berani menerkam. Kenapa? Ikan kecil itu berjamaah, lalu bentuknya lebih besar daripada paus. Akhirnya ikan paus itu takut karena menengok jamaah yang besar. Tapi begitu dia tengok ada ikan hiu walaupun badannya besar memisahkan diri dari jamaah, dia telan bulat-bulat. Kebenaran hadis Nabi. Oleh sebab itu jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Jamaah al-muslimin. Salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah. Dari maghrib ke isya pengajian berjamaah. Ini sekarang waktu kita ini habis, yang menghabiskannya tak jelas. Ibu-ibu yang malam ini datang dari maghrib sampai ke isya, nanti habis isya duduk sejenak tanya jawab, itu pengorbanannya luar biasa. Kalau di Indragiri Hilir, dari Tembilahan naik speed 1,5 jam lagi sampai ke Pantai Solok. Saya ceramah di sana, pantai naik ke atas. Selesai ceramah, jamaah duduk ramai-ramai. Saya mau pulang ke Tembilahan. Bapak tak pulang? Tak pulang Pak Ustaz. Kenapa? Nunggu air pasang. Air surut ke bawah, speed tak bisa jalan. Nanti nunggu air pasang lagi. Sampan banyak berjejer. Tak ada yang ke laut hari ini nyari ikan. Tak ada Pak Ustaz. Kenapa? Kami khususkan hari ini untuk mengaji. Itulah saya baru salut perjuangan mereka. Satu hari khusus tak mencari ikan, padahal masyarakat di pulau-pulau terpencil susah demi untuk mengaji. Berangkat ini kalau jumpa sungai besar baru bisa naik speed, tapi menelusuri sungai kecil di kayu. Kalau air sedang surut berhenti dulu, karena kandas ke bawah, tak bisa hidup mesin. Bukan macam tempat kita begitu mudahnya. Tapi perjuangan kita ini pun luar biasa. Ibu-ibu yang hadir malam ini perjuangannya luar biasa. Berapa sinetron yang hilang. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka yang di kepulauan sana, jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun perjuangan itu akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentulah selama berkawan bersahabat itu ada gesekan-gesekan. Turunlah Nabi Musa alaihissalam dari atas bukit Tursina. Dilihatnya Bani Israel sudah melenceng. Yang dulu lurus, Bani Israel sudah membelok. Baru ditinggalkan sebentar saja ke bukit Tursina, mereka sudah membelok. Mereka menyembah anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Seorang laki-laki dibuatnya anak lembu, dilobanginya pada bagian leher, masuk angin bertiup, mengeluarkan suara anak lembu. Maka lembu itu disembah oleh Bani Israel.
mengamuk Nabi Musa alaihissalam, ditariknya jenggot Nabi Harun. Nabi Harun ketakutan dengan Musa, karena Musa sudah punya track record yang luar biasa. Kalau sempat ditinjunya mati. Nabi Harun ketakutan. Lalu apa kata Nabi Harun? Ya benar ummah, wahai anak ibuku. Dia tak bilang ya Musa, tak. Tapi yang dia lihat titik persamaannya. Ya benar ummah, wahai anak ibuku. Ibuku dengan ibumu sama, kita satu umat. Ya benar ummah, wahai anak ibuku. Innal qawma stad'afuni. Ini Bani Israel menekan aku. Wa kadu yaqtulunani. Mereka hampir membunuh aku. Jangan kau salahkan aku Musa. Aku pun lemah. Aku tak sekuat engkau. Engkau sekali tinju mati. Aku tak sekuat engkau. Maka ketika engkau naik, mereka melenceng. Maka saat itu Nabi Musa melepaskan. Dia tahu Harun lemah. Sedangkan Musa dengan Harun yang sama-sama Nabi pernah juga mengalami miskomunikasi, emosi. Nabi Musa pernah juga naik emosi. Apalagi lah Pak Musa. Mohon maaf kalau ada kebetulan yang bukan Nabi, emosi dia. Aku jangan main-main sama saya ya, saya mudah emosi. Maka hati saya sekali tinju mati kamu lagi. Nama saya Musa. Allah bertindak. Nabi saja pernah, apalagi kita. Maka mungkin dalam berkawan itu ada emosi. Cakapnya kasar, menyinggung perasaan. Maka bagaimana menyelesaikannya? Maka dikumpulkanlah. Kemarin kan sudah jumpa sholat Idul Fitri Pak Ustaz. Kan sama-sama sholat Id. Memang sama-sama sholat Id. Yang satu di baterai P, satu baterai R. Kan dekat-dekat Pak Ustaz. P sama R. Memang A, B, C, D, E, F, G dekat P sama R. Tapi yang satu di sini, satu di sana. Oleh sebab itu jauh. Datang kita ke rumah dia, dia pula ke rumah orang. Dia datang ke rumah kita, kita pula ke rumah orang lain. Datang dia ke rumah kita, kita balik kampung. Datang kita ke rumah dia, dia pula ke kampung istrinya. Kita datang ke rumah dia, dia ke rumah gubernur. Dia datang ke rumah kita, kita pula ke kebun binatang. Tak pernah jumpa. Maka Masjid Al-Muslimin memfasilitasi, dijumpakanlah kita malam ini, walaupun ini di ujung-ujung Syawal. Pak Ustaz, katanya kalau sudah di ujung Syawal tak bisa lagi minta maaf. Tak ada dalil minta maaf di bulan Syawal. Makanya bagi yang takut, nanti habis Syawal tak bisa minta maaf kapan saja bisa. Kenapa banyak orang minta maaf di bulan Syawal? Kebetulan di bulan Syawal itu hati dia sedang lembut. Dia sudah iktikaf 9 malam. Dia sudah sholat witir tahajud 9 malam, 29 malam. Dia sudah puasa 29 hari. Mumpung hatinya sedang lembut, cepat-cepatlah minta maaf. Itu saja sebetulnya. Kalau mau minta maaf kapan saja. Hanya saja banyak orang minta maaf di bulan Syawal karena ada orang yang hatinya lembut setelah banyak ibadah di Ramadan, lembut di bulan Syawal, dimanfaatkanlah kelembutan hatinya itu. Makanya kalau mau minta maaf, mau menunda bayar utang di bulan Syawal itu kan. Karena waktu itu orang hatinya sedang lembut. Tapi kalau ada orang di bulan Syawal hatinya keras, hati-hati, di luar Syawal lebih keras. Kenapa? Karena di bulan Syawal setelah ibadah hati itu lunak. Sebelum Syawal kalau jumpa tak mau. Tapi setelah Syawal, Pak, mohon maaf dari batinnya. Iyalah, aku pun sudah lama memaafkan, menetes air mata. Lembut hatinya. Kebetulan dia baru pulang ziarah kubur. Dia tak memaafkan semua. Makanya hintai dia kapan kira-kira dia ziarah. Maksudnya dia ziarah, maafkan dan lupa. Jadi ada juga tips
Cari bulan yang paling lembut hati, bulan Syawal. Cari momen yang paling lembut hatinya, bulan ziarah. Jangan pas dia sedang puasa sunat jam 5 sore. Dia sedang puasa 6 jam 5 sore. Minta maaf ya Pak, tiada maaf lagi Mas. Dia sedang lapar, sedang mengantuk. Maka malam ini kita duduk bersama. Mungkin tak semuanya jamaah al-muslimin, banyak dari tempat yang lain, tapi kita tetap membuka hati, menyambung hubungan silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi azalihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini hadis bertentangan dengan ayat idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditambah, wala yastaqdimun, tak bisa dikurangi. Banyak orang mempertentangkan ini. Ayat sudah jelas-jelas Pak Ustaz, tak bisa umur ditambah dikurang. Kenapa dalam hadis dikatakan orang yang bersilaturahim umurnya panjang, rezekinya banyak? Ternyata umurnya tetap tak bertambah, tapi nilai umurnya bertambah. Nah, ini yang tak dipahami orang. Ada orang yang malam ini datang ke Masjid Al-Muslimin, umurnya 50 tahun. Tapi dia datang ke sini menyambung silaturahim. Tapi ada yang duduk di rumah, umurnya juga 50 tahun. Sama-sama 50. Yang duduk di rumah 50, yang di sini 50. Apa bedanya? Yang 50 di sini amalnya lebih banyak, maka seolah-olah umurnya lebih banyak. 50 di masjid, 50 di rumah. Sama nominalnya Pak Ustaz, sama-sama 50, isinya beda. Yang duduk di masjid umurnya 50, solat maghribnya 27 kali lipat, solat isyaknya 27 kali lipat. Selama dia duduk dari maghrib ke isyak 45 menit, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Khasyat bihimur rahmah, dapat rahmat. Hafat bihimul malaika, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Dia pula mendapatkan 3 dari ustaz, dari kita semua. Apa itu? Assalam, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat hidupmu, selamat mati. Warahmatullah, mendapatkan rahmat Allah. Wabarakatuh, dapatkan barokah, barokah hartamu, barokah anakmu, barokah istri suamimu, barokah hidupmu, barokah mati. Itu tak didapatkan yang duduk di rumah. Yang di rumah itu paling-paling baru nulis 5 SMS. Yang di rumah itu paling-paling baru nonton iklan. Maka makna umur bertambah, nilai umur itu lebih dari orang yang tidak menyambung silaturahim. Itu makna pertama. Tapi makna kedua, memang Allah tambah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus, wa yuthbit, Allah Maha Kuasa untuk menetapkan. Yang 50 mau ditambahnya jadi 70, itu hak prerogatif Allah. Allah tidak mengikuti aturan siapapun. Allah tidak perlu mengikuti ADART. Allah tidak perlu mengikuti rule of the game. Allah mengikuti aturan yang dia buat. Fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai kehendak dia. Ini hamba aku tetapkan 50, tapi karena dia menyambung silaturahim, ku tambah 73. Bisa. Ini hamba sudah kutetapkan 70, tapi karena dia tak menyambung silaturahim, ku buat jadi 25. Tabrak mobil, mati langsung. Bisa. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya ummul kitab, lauhil mahfuz, itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 2 pemahaman tentang masalah umur.
Bapak kok masih hidup? Kawan-kawan bapak yang veteran sudah meninggal dunia, kenapa bapak masih hidup? Saya nih Pak Ustaz bisa hidup sampai sekarang karena rajin makan 4 sehat 5 sempurna. Ibu kok masih hidup? Kawan-kawan ibu yang satu sekolah sudah banyak meninggal. Saya ini masih hidup karena tiap sore lari-lari di halaman Masjid Agung An-Nur. Bukan karena banyak sholat, banyak lari-lari di halaman Masjid Agung. Ini salah. Ustaz Abdul Somad kenapa masih hidup sampai sekarang? Jawabannya di surat Al-Mulk juz 29, dianjurkan dibaca tiap malam sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci dia di dalam genggaman tangannya segala kuasa, segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Hidup mati, ada buayan, ada liang lahat, ada yang menangis lahir, ada yang ditangisi mati. Itu bukan kehendak manusia, itu adalah kehendak dia. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Berapa banyak orang ingin mati, tak mati-mati. Sudah minum super pel, tak mati. Sudah minum baygon 3 kali, tak mati. Diambil tali, sudah buat surat wasiat. Mohon maaf aku hai kekasih, aku tak sanggup lagi melihat kau berjalan berdua dengannya. Kurasa tali itu seperti lambaian tangan bidadari. Akhirnya diikatnya lah. Rupanya yang dipasang tali lapuk. Tak jadi mati. Elton John, penyanyi Inggris yang dapat gelar Sir dari kerajaan Britania Raya, 2 kali mau bunuh diri, tak mati-mati. Berapa banyak orang yang sengaja pejam mata mau nyebrang lampu merah itu sengaja dia pilih hijau, itu hijau dia lewat, tak mati-mati. Sementara ada orang yang hati-hati betul, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, datang anak-anak ngebut, tabrak, mati. Oleh sebab itu masalah umur ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pergi ke salah satu masjid di Pangkalan Kerinci. Selesai tausiah, kami makan siang. Amboko Pak Ustaz potang lapoi ke Mahkota Hospital. Di mana Pak? Di Malaka. Kata dokter di Mahkota Hospital itu urat kaki mesti ditarik ke jantung. Rupanya urat betis itu bisa dipotong, naikkan ke atas, namanya bypass. Lah bypass. Kalau tidak bypass, dokter sudah mengasih. Kalau tidak bypass, maka umur bapak 3 bulan. Habis 3 bulan, game is over. Selesai. Habis. Jadi bapak potong urat kaki ke jantung. Tak. Kenapa? Takut saya terbayang saya yang potong belah. Jadi dahlah saya bilang ke dokter, saya percaya kepada Allah, kalau mati matilah. Ambo pun balik Pak Ustaz. Baliklah ke Pangkalan Kerinci. Sudah berapa lama Pak? Sudah 1,5 tahun. Tak mati-mati. Sampai sekarang masih hidup. Sementara ada yang baru keluar dari medical check up. Medical check up komplit. Mata sehat, THT, telinga, hidung, tenggorokan sehat semua. Jantung sehat, paru-paru sehat, buah pinggang sehat, kaki sehat, tumit sehat, tulang belakang semua sehat. Saking senangnya keluar dari rumah sakit mau menunjukkan ke istri, Mama, ini hasil. Tak truk lewat, mati dah sudah. Oleh sebab itu, tapi jangan pulang gara-gara pengajian ini nanti keluar tak ada peduli lagi. Kenapa bapak tak tengok lampu merah? Kalau tak mati kata Allah tak mati. Jangan itu.
Saya mau menyampaikan supaya kita ini tetap keyakinan yang kuat. Karena zaman sekarang kalau orang tak punya keyakinan yang kuat, dia terombang-ambing di tengah informasi. Berapa banyak orang yang sebenarnya tak sakit malah jadi sakit gara-gara mendengarkan cakap orang. Dia tak sakit, tapi gara-gara dengar ini, dengar ini, dengar ini, dengar ini, dengar ini, akhirnya jadi sakit. Padahal dia tak sakit. Makanya obat itu menyembuhkan orang hanya 5%. Obat itu menyembuhkan orang cuma 5%. Lalu yang 95% itu apa? Sugesti, motivasi. Makanya kita ini tetap mencari. Saya mungkin dari rumah lesu, capek. Tadi subuh pengajian subuh, habis itu pengajian di LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, habis itu akikah, habis itu kesini. Mungkin capek, lesu, tapi begitu berjumpa dengan jamaah, bangkit semangatnya. Al-arwahu junudun mujannada, roh bapak, roh ibu, roh adik. Begitu berjumpa dicas. Ma min muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dosanya gugur, semangatnya bangkit. Assalamualaikum, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz makin segar sehat aja. Makanya semangat. Pergi kita ke rumah sakit, nampak ada orang sakit, lalu dia mengeluh, saya ini sakit nih Pak Ustaz. Bapak sakit? Iya. Tak ada nampak tanda-tanda sakit. Lebih sehat pula bapak dari anak bapak lagi. Dia pun bangkit semua. Oh iya deh. Makanya kita ni orang sakit tak boleh jujur. Tengok, bapak sakit? Iya. Tengok matanya Pak. Ini nampaknya tak sampai 2 Jumat ya. Boleh. Anggitkan semangatnya. Guru ramai. Ya Syafi, wahai engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai engkau yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai engkau yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ini. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tak akan mendatangkan kuman penyakit. Wow, kawan-kawan mengatakan amin, sehat, sehat, bangkit, sehat, sehat, segar. Begitu kawannya pergi lesu, maka terus datang tak putus. Yang menyehatkan ini dari dalam, dari dalam. Dipanggil direktur, menengok perusahaannya down, anjlok. Kenapa? Karyawan kehilangan semangat hidup, semua pekerjaannya letoy besi. Maka didatangkanlah motivator dari Jakarta, disewa satu ruangan convention hall di Hotel Premier. Wow, dipertontonkanlah pakai audio visual dengan suara bergemuruh. Semangat, semangat, semangat. Semuanya semangat. Sukses lagi, sukses. Macam-macam lah motivator kan. Gelap, tiba-tiba datang cahaya. Secercah cahaya mendatangkan semangat. Kita menguasai dunia. Ditampilkannya dunia besar dalam genggaman. Dunia dalam genggaman Anda. Begitu selesai motivator pulang, lesu. Itu semua dari luar. Itu semua faktor eksternal. Yang dibangkitkan itu bukan dari luar, tapi spirit yang ada di dalam. Ruh, dibangkitkan ruh itu dengan apa? Berjamaah. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Ini kulit, di balik kulit daging, di balik daging tulang. Berapa lama ini tahan? Selama jantung berdegup. Begitu jantung berhenti, maka darah membeku. Kalau sudah darah membeku, membeku darah jam 7:30 nih, jam 7:30 besok pagi mulai keluar keringat, jam 7:30 besok malam mulai busuk. Orang mulai jenuh, busuk. Kenapa? Jantung berhenti. Ini hanya setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang mau disombongkan? Tapi ada ruh di dalam.
inilah yang dibangkitkan, inilah yang dihidupkan dengan berjamaah, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang bolak-baliklah pusing melihat. Coba tengok iklan-iklan di TV. Untuk pipi aja berapa perawatannya, untuk lubang hidung aja berapa perawatan, untuk lubang telinga berapa perawatan, untuk ketombe rambut berapa perawatan. Tapi untuk yang dalam tak ada perawatan. Padahal dalam itu perawatannya di mana? Masjid berjamaah. Dicas dia balik. HP mantap, Samsung Note 4. Mau dikasih HP Note 4, tapi mati. HP mati. Untuk apa? Ada Pak Ustaz, ganteng orangnya, hidungnya mancung, rambutnya pirang, matanya biru, tapi udah mati. Mau adik-adik yang perempuan nikah dengan mayat. Oleh sebab itu, kalau ibu suaminya bilang, Adinda, kita insya Allah sehidup semati, ibu jangan dengar, jangan terima bulat-bulat. Karena bapak mengatakan sehidup semati itu karena roh masih ada dalam jasad. Kalau roh yang di dalam tadi sudah keluar, maka kata dia berubah, aku hidup kau mati. Inilah yang perlu dihidupkan ini. Sekarang banyak roh di dalam itu mati, maka jasad saja yang bergentayangan. Dia tak tahu mau kemana, akan balik kemana, yang dibawa itu apa. Maka kalau kita sampai malam ini masih istiqomah berjamaah, apa saja nama pengajiannya datang. 4 malam dalam sepekan, Masjid Agung An-Nur, kajian tafsir Dr. Mustafa Umar datang. Untuk apa? Menghidupkan roh supaya tetap sehat. Nanti ada hari Senin, hari Selasa di Masjid Ar-Rahman, acara Mufti menjawab. Jamaah bertanya, Mufti menjawab. Dr. Mawardi Muhammad Saleh datang. Untuk apa? Menghidupkan roh supaya jangan sampai mati di tengah jalan. Kalau badan ini bisa ditengok, diperiksa, tapi kalau rohnya sudah mati, mangkana fi hadhihi a'ma, siapa yang di dunia ini dia buta, tak mau menengok hak batil, bengkok lurus, hitam putih, cuek, tak mau tahu, buta di dunia ini, wa huwa fil akhirati a'ma, nanti di akhirat pun akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Bukan maknanya orang yang tunanetra di dunia lalu di akhirat tunanetra, bukan. Yang buta itu bukan. Innaha la ta'mal absar, yang buta juga ini, walakin ta'mal qulubul lati fis surur, yang ada di dalam itu. Itu yang disebut dengan ruh. Berapa lama ruh ini kita jaga Pak Ustaz? Selama Israel belum datang. Kalau Israel sudah datang, selesailah tanggung jawab. Maka bercapek-capek sekarang, bersusah-susah menjaga dia, tetap berjamaah, tetap istiqomah, tetap ke masjid, tetap zikir, tetap baca Quran. Kalau ini sanggup dijaga, tidak tergoda sampai Israel datang, maka disitulah tersenyum jasadnya. Berapa banyak adik, bapak, ibu dapat posting gambar orang mati senyum. Katanya mati itu sakit Pak Ustaz, seperti tebasan pedang di tempat yang sama berulang-ulang beratus kali, seperti mata pancing yang ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa dia tersenyum? Dia tersenyum karena dia istiqomah menjaga berjamaah. Jangan sampai tinggal berjamaah. Kalau ada ibu-ibu diajak sama masyarakatnya, ayo kita berjamaah baca Yasin bersama, datang. Tak ada salahnya sedikit pun. Kok cuma baca Yasin Pak Ustaz? Ya, pemulanya Yasin dulu. Di kulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran Yasin. Makanya hatinya dulu. Kan ada lagunya, sentuhlah dia tepat di hatinya,
dia akan jadi dirimu untuk selamanya. Saya hafal juga lagu-lagu anak muda. Memangnya saya lahir langsung tua, anak muda juga. Hatinya dulu. Kenapa ibu mau menikah sama bapak? Hati ibu itu sudah. Sampai ibu pun mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Maka ketika bapak datang meminang, ini ada laki-laki ini jelek betul orangnya, hitam pesek pendek, tak apa-apa lah. Anak gadis zaman dulu kalau dipinang, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu kalau dipinang laki-laki, diamnya itu tanda setuju. Anak gadis zaman sekarang, coba dengan iklan di radio. Nanti kalau dia minang aku jawab mau aja atau mau banget ya. Kenapa? Hatinya sudah tersentuh. Hatinya Yasin, hatinya Quran itu Yasin. Maka sentuhlah dia. Nanti habis itu baru baca surat yang lain. Ibu-ibu, kita pertemuan habis Ramadan ini di bulan Syawal ini 4 kali Jumat. Kita ngaji Yasin dulu. Baca Yasin pertama makharijul hurufnya. Ibu-ibu tuh baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Salah tuh, lamnya pendek. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Salah tuh, kopnya di sini. Ala siratin mustaqim tanjilal. Salah tuh, bukan tanjil, zai. Dan nun ketemu dengan zai, dengung, dengunna. No tanzilal azizir rahim. Bukan ha, tapi ha kecil. Empat Jumat tahsin, memperbaiki bacaan. Habis Syawal memperbaiki bacaan, masuk Zulqa'dah 4 kali tafsir surat Yasin. Sekarang tafsirnya berpindah. Setelah hatam, bacaannya sudah, tafsirnya sudah. Nanti bulan Zulhijjah pindah lagi ke surat Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil yang biasa dibaca imam subuh Jumat. Hatam 2 bulan. Jadi ada kelanjutan. Jangan dari muda dulu sampai tua Yasin. Tak pindah-pindah. Bedanya apa? 10 tahun yang lalu belum ada seragam. Sekarang pakai seragam. Dulu bacanya pelan. Tahun 2010 bacanya pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekarang 2015 120 km per detik. Baca tak lagi dari awal, ujung-ujungnya. Turja'un, fayakun. Jadi jangan bapak ini baca-baca bid'ah. Dah berproses, diperbaiki, panggil ustaz. Atau 4 kali pertemuan, pindah. Inilah semua. Akhirnya 114 surat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis 1436. Pindah 1437. Ada berkesinambungan. Bapak-bapaknya juga begitu. Hari Senin malam Selasa tafsir ayat-ayat pendek. Hari Selasa malam Rabu hadis-hadis pilihan. Hari Rabu malam Kamis fikih. Hari Kamis malam Jumat tak ada pengajian, yasinan bersama. Hari Jumat malam Sabtu akidah akhlak. Hari Sabtu malam Ahad malam libur tabligh akbar. Anak-anak gadisnya bawa. Ini banyak anak gadis sore Sabtu itu sudah dibawa pacarnya. Maka kalau ada tabligh akbar, anak-anak gadis tak boleh tabligh akbar. Ayo ikut pengajian. Masuk. Tadi janji jamnya berbunyi. Rupanya jam itu kadang-kadang membunyi, kadang-kadang tidak. Sudah masuk waktu Isya. Kita akan lanjutkan bagaimana kita menjaga keutuhan jamaah ini lewat program-program. Nanti apa saja program kita selanjutnya kita lanjutkan setelah Isya. Kemudian nanti kita akan bahas tanya jawab
terkait masalah kurban, masalah zakat, masalah sholat, dan masalah-masalah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.